Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Pembentukan Fungsi Permintaan dan Fungsi Penawaran dengan variabel pendapatan dan harga barang lain kebab di Kota Bandar Lampung. Sebelumnya, perkenalkan saya Wafik Aziza dengan NPM 2511031065 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Nabila Aprilia dengan NPM 2511031064. Perkenalkan, nama saya Siva Rumeisha dengan 3 NPM terakhir yaitu 050. Perkenalkan, nama saya Naila Nurdita Belva dengan NPM 25510311047. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis fungsi permintaan yang telah kami bangun berdasarkan teori ekonomi dan data yang telah kami kumpulkan. Materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan latar belakang dan tujuan. Alasan kami memilih topik kebab dipilih karena merupakan produk kuliner yang mengalami perkembangan pesat dan memiliki pasar yang luas. Data terkait harga, jumlah penjualan, serta tren konsumsinya mudah ditemukan dan bersifat stabil, sehingga topik ini sangat mendukung pembuatan analisis matematika seperti pemodelan fungsi, penyusunan grafik, perubahan permintaan, dan pengukuran pola pertumbuhan konsumen dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh harga kebab, harga barang, substitusi, dan pendapatan konsumen terhadap permintaan kebab di Bandar Lampung. Selanjutnya itu untuk mengetahui pengaruh harga kebab, harga barang, substitusi, dan biaya produksi terhadap penawaran kebab di Bandar Lampung. Selanjutnya itu untuk mengidentifikasi bentuk matematis dari fungsi permintaan dan penawaran multivariat yang relevan untuk produk kebab. Selanjutnya yaitu untuk menghitung dan menganalisis elastisitas harga elastisitas. Selanjutnya itu faktor yang dapat menggeser kurva permintaan, meliputi pendapatan konsumen dan harga barang lain, baik substitusi dan komplementer. Jika pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser ke kanan, yang artinya permintaan naik pada harga yang sama. Selanjutnya itu seperti pada kebab yang lebih diminati saat pendapatan masyarakat Bandar Lampung naik. Sebaliknya, jika harga barang substitusi seperti burger turun, kurva permintaan kebab bergeser ke kiri, yang menandakan bahwa permintaan kebab turun karena konsumen beralih. Faktor yang dapat menggeser kurva penawaran adalah biaya input seperti harga bahan baku. Jika biaya produksi itu kebab, misalnya harga daging dan sayuran naik, kurva penawaran bergeser ke kiri, sehingga penawaran turun pada harga yang sama, yang mengakibatkan harga kebab meningkat untuk mencapai keseimbangan baru. Itu bisa menyebabkan pasar menjadi tidak seimbang, seperti ada kelebihan dan kekurangan stok yang akhirnya mempengaruhi harga dan jumlah kebab yang akan dijual. Dengan analisis multivariat, penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih realistis tentang dinamika pasar kebab, bukan hanya berdasarkan harga, tetapi juga faktor seperti harga barang, substitusi, pendapatan konsumen, dan biaya produksi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan matematis yang menggambarkan bagaimana jumlah barang yang diminta konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama harga itu sendiri. Jadi, jumlah permintaan ini membantu kita memahami bagaimana perilaku konsumen ketika harga berubah atau ketika faktor lain seperti pendapatan juga ikut berubah. Lalu, hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga naik, maka jumlah yang diminta turun, dan sebaliknya. Hubungan ini bersifat negatif atau bertentangan atau berbanding terbalik. Inilah yang menjadi dasar bentuk kurva permintaan yang selalu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu ada bentuk matematis fungsi permintaan dan penawaran. Secara matematis, fungsi permintaan bisa ditulis seperti QD sama dengan A min BP plus CY min DPS. Sedangkan fungsi penawaran biasanya ditulis QS sama dengan C plus DP min EC. Ini menunjukkan bagaimana jumlah barang yang ditawarkan produsen dipengaruhi oleh harga dan biaya produksi. Arti-arti dari bentuk tersebut seperti QD adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen, P adalah harga barang itu sendiri, Y pendapatan konsumen, PS harga barang substitusi atau barang pengganti, dan C biaya input atau biaya produksi. Variabel-variabel ini sengaja dimasukkan karena permintaan dan penawaran tidak dipengaruhi oleh harga, tetapi juga faktor lain yang bisa menggeser kurva. Pada bagian ini saya akan menjelaskan
jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi data yang digunakan menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui dua sumber, yaitu produsen dan konsumen kebab. Untuk konsumen dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara secara langsung. Untuk informasi yang dikumpulkan meliputi harga kebab, jumlah permintaan kebab per bulan, harga burger sebagai barang substitusi, dan pendapatan per bulan. Sementara untuk produsen diperoleh melalui wawancara secara langsung. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah produksi kebab per bulan, harga kebab, harga burger, dan harga bahan baku. Untuk proses pembentukan fungsi permintaan dan penawaran akan saya jelaskan di video berikut ini. Proses pembentukan fungsi permintaan dan penawaran menggunakan data analisis. Di sini variabel yang digunakan adalah Y sebagai kuantitas, X1 sebagai harga kebab, X2 sebagai harga burger, dan X3 sebagai pendapatan, atau pada penawaran, X3 merupakan harga bahan baku, yaitu daging. Jadi untuk menghasilkan data regresinya menggunakan tools data analysis. Caranya yaitu dengan memilih regresi, lalu pilih datanya, data variabel Y sebagai variabel terikat, lalu X1, X2, dan X3 sebagai variabel bebas. Centang label, lalu output range, kita pilih di sini, lalu klik OK. Maka muncul hasilnya seperti ini. Dari hasil regresi ini diperoleh F 48,17 dengan signifikan F sebesar 1,72 yang berarti variabel X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh terhadap Y. R² dengan 0,217 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan 21,7 variasi Y yang sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Untuk membentuk fungsi permintaan dan penawaran, data yang dibutuhkan hanyalah intercept X1, X2, dan X3 dengan koefisiennya. Maka fungsi permintaannya menjadi QD sama dengan 6,7560 min 0,5763P plus 0,3288 PS min 0,0001Y. Variabel X1 memiliki koefisien min 0,5763 dan signifikan, yang berarti ketika X1 naik satu satuan, Y turun sebesar 0,5763. Jadi X1 berpengaruh negatif dan kuat terhadap Y. Variabel X2 memiliki koefisien 0,3288 dan signifikan. Artinya, ketika X2 meningkat, Y juga meningkat. Pengaruhnya positif dan nyata secara statistik. Variabel X3 koefisiennya min 0,0001 dan tidak signifikan. Artinya, X3 tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap Y dalam model ini. Pada fungsi penawaran, fungsinya yaitu QS sama dengan 82,7500 plus 85,9273P plus 7,1393 PS min 5,4790C.
Regresi fungsi penawaran diperoleh F sama dengan 20,6768 dengan signifikans F 1,5953 yang berarti variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Nilai square R square-nya yaitu 0,3804 yang mampu menjelaskan 38% variabel Y. Variabel X1 signifikan dengan koefisien 85,9273 dan p-value yang sangat kecil, artinya X1 berpengaruh positif terhadap Y. Variabel X2 tidak signifikan karena p-value-nya sebesar 0,6886. Jadi X2 tidak memiliki pengaruh nyata terhadap Y. Variabel X3 signifikan dengan koefisien min 5,4790 dan p-value yang sangat kecil. Artinya X3 berpengaruh negatif terhadap Y. Lalu, ada fungsi permintaan kebab yang sudah kita peroleh dari hasil regresi, yaitu QD sama dengan 6,7560 min 0,5763P min 0,0001Y plus 0,3288 PS. Fungsi ini menunjukkan bagaimana jumlah kebab yang diminta oleh konsumen dipengaruhi oleh harga kebab, pendapatan, dan harga substitusi yaitu burger. Kalau dilihat, koefisien P itu negatif, artinya ketika harga kebab naik, permintaan turun. Lalu koefisien PS itu positif, artinya kalau harga burger naik, orang akan beralih ke kebab sehingga permintaan kebab naik. Lalu pendapatan punya koefisien itu sangat kecil, jadi perubahan pendapatan hampir tidak mempengaruhi permintaan kebab. Lalu di bawahnya ada perhitungan elastisitas harga permintaan. Kita pakai rumus elastisitas parsial dengan turunan ataupun koefisien regresi. Hasilnya E sama dengan min 1,6341. Nilainya negatif, artinya hubungannya berlawanan arah antara harga dan permintaan. Nilai absolutnya lebih dari 1, jadi permintaan kebab bersifat elastis. Ini berarti konsumen cukup sensitif kalau harga kebab berubah. Lalu ada fungsi penawaran yang dihasilkan dari regresi, yaitu QS sama dengan 82,7500 plus 85,9273P min 5,4790C plus 7,1393 PS. Koefisien harga bernilai positif dan besar, artinya jika harga kebab naik, produsen mau menawarkan lebih banyak barang. Biaya bahan baku bernilai negatif, yang berarti jika harga daging naik, penawaran akan turun. Lalu, pada bagian kanan bawah ada grafik fungsi permintaan. Grafik ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Garisnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang menegaskan bahwa semakin tinggi harga, jumlah permintaan juga semakin rendah. Jadi, secara keseluruhan, hasil fungsi permintaan dan penawaran ini sesuai dengan teori ekonomi. Selain itu, nilai elastisitas menunjukkan bahwa permintaan kebab cukup sensitif terhadap harga, sehingga perubahan harga akan sangat mempengaruhi jumlah yang diminta. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, hasil regresi fungsi permintaan menghasilkan persamaan QD sama dengan 6,7560 min 0,5763 pi min 0,0001y plus 0,3288 ps yang sepenuhnya sejalan dengan teori ekonomi mikro. Koefisien harga kebab yang bernilai negatif menunjukkan bahwa ketika harga kebab naik, jumlah permintaan yang diminta oleh konsumen cenderung menurun. Selain itu, harga burger sebagai barang substitusi berpengaruh positif.
Karena ketika harga burger cenderung naik, konsumen akan lebih memilih untuk membeli kebab sebagai alternatif yang lebih murah. Sementara itu, pendapatan konsumen memiliki pengaruh yang kecil dan tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebab merupakan barang normal yang memiliki tingkat sensitivitas rendah terhadap pendapatan konsumen. Dengan kata lain, naik turunnya pendapatan konsumen berpengaruh kecil terhadap permintaan kebab di pasar kebab. Selanjutnya saran, bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan harga dan jumlah produksi. Karena permintaan kebab bersifat elastis, penting untuk menjaga kestabilan harga agar daya beli konsumen tidak menurun. Bagi konsumen, disarankan untuk lebih memperhatikan perubahan harga kebab agar pengelolaan pengeluaran dapat dilakukan dengan lebih efisien. Bagi akademisi, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas analisis dengan cara menambahkan variabel yang lebih variatif agar hasil penelitian lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pembentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran dengan variabel pendapatan dan harga barang lain kebab di Kota Bandar Lampung. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi kami, Bapak Imam Amaluddin dan Ibu Kurota Ayunindin, atas bimbingan serta arahannya dalam penyusunan laporan proyek ini. Terima kasih juga kepada audiens yang telah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.